Piu yang romantis dan pandai mengarang lagu ternyata memiliki cerita asmara yang jauh dari aroma kemenangan layaknya sang Don Juan, si penakluk cinta. Dalam perjalanan hati, Piu hanya mengenal arti cinta satu kali saja. Saat dimana hatinya terpana asmara, maka di saat itu pula dihentakkannya semua harapan pada sang gadis yang juga ketua OSIS di sekolahnya. Tapi apa daya, cinta itu bertepuk sebelah tangan. Piu tercenung seolah tak percaya bahwa apa yang diyakininya dalam cinta ternyata berbalas air tuba. Saya pernah naksir sama ketua OSIS di SMP waktu itu. Dan itu adalah lagu pertama saya yang saya ciptakan benar-benar dengan lirik gitu. Judulnya My Valentine gitu. Terus pada saat ulang tahun saya beliin dia hadiah kado kunci kunci yang gede gitu, kunci dari kayu gitu yang gede gitu. Terus saya kasih ke dia, kunci ini buat kamu gitu, untuk buka hati kamu. Terus alhasil dengan lirik yang saya taruh di situ kan, alhasil dia bilang, yuk kita temenan ya, kita dalam hati saya kalau teman banyak, apalagi teman cowok itu banyak banget, tapi saya mau pengen pacaran sama kamu. Ternyata dia nolak gitu. Ya udah, akhirnya dari situ saya mulai biasa mengungkapkan perasaan saya. Rasanya kalau suka sama orang seperti itu ya rasanya. Apalagi kalau ditolak gitu, terus habis itu patah hati gimana. Intinya sebenarnya saya itu punya bakat orang suka sama saya gitu kan waktu saya sekolah gitu. Tapi ya itu karena mungkin saya tidak bisa mengungkapnya secara langsung, yang pertama. Terus lalu yang kedua, saya ngerasa kayaknya membuang-buang waktu saya aja kalau wasting time kalau saya harus pacaran gitu. Jadi akhirnya saya waktu SMP, setelah itu saya SMP masuk SMA, saya nggak pernah punya pacar gitu. Sampai saya kuliah juga nggak pernah punya pacar gitu. Tak mau mengulang kisah lamanya, maka Piu memilih menjauh dari dunia asmara. Ia menekuni karir bermusik dan berteman dengan banyak wanita tanpa sedikit pun ada celah cinta diberikan olehnya. Bahkan ketika popularitas bersama band Padi telah digenggam, Piu tetap tak berani merenangi dunia asmara. Karena Piu meyakini kelak akan hadir seorang wanita yang tepat untuk mengisi kehidupannya. Di masa pencarian asmara inilah, Piu justru menjadikan hasrat jiwanya sebagai cetusan ide dalam melahirkan karya lagu. Sampai suatu ketika saya waktu perjalanan sama teman-teman dari Surabaya ke Jakarta, saya lihat ada satu cewek gitu ya, kok mirip banget udah kayak pacarku yang dulu gitu. Terus saya otomatis aja main gitar, engkau seperti kekasihku. Sampai saya ingat dulu saya pernah berantem dengan pacar saya itu karena gara-gara saya suka ngomongin pacar saya yang sebelumnya gitu kan. Jadi kan dia kesel, oh ya jadi itu saya tulis sebuah lagu, gimana sih perasaannya kalau digituin gitu. Terus kayak sobat itu sebenarnya sobat nih pengalaman juga gitu. Waktu itu saya punya teman, dia pindah ke Jakarta, dia SMA-nya di Surabaya kelas 1. Terus dia nitipin pacarnya dia yang kebetulan satu kelas sama saya. Titip ya, titip si Maya ini, titip. Iya, ntar santai aja lah gitu. Saya kira dia dekat sama saya kan, satu bangku terus kita. Dan dia emang suka sama saya gitu. Pada saat yang bersamaan, teman satu gengku juga, dia suka sama dia gitu. Terus akhirnya aku beri kesempatan sama dia untuk ya silakan, maksudnya ungkapkanlah, ngomonglah ke dia gitu. Nah, dia ngomong sih ditolak gitu kan. Enggak gini sampai terus kayaknya dia ditolak sampai si teman saya ini sampai dia mabuk gitu kan di kelas gitu. Dia cuman karena gara-gara si cewek itu dia mabuk di kelas itu, dia bawa minuman itu diminum di kelas sampai dia mabuk. Di situ jadi aku ingat momen seperti itu, tapi beberapa tahun kemudian baru lagu itu jadi gitu. Sebenarnya lagu-lagu yang aku ciptain itu adalah sebuah refleksi dari momen yang mungkin udah terjadi bertahun-tahun yang lalu, atau mungkin udah jadi cerita yang aku pernah ngalamin. Maya Dewi memang itu benar-benar murni imajinasi sih, karena aku pengen memimpikan seorang malaikat, seorang Maya Dewi yang bisa turun dari langit. Ya impian jomblo gimana sih, impian jomblo pengen punya pacar gitu, tapi ditolakin terus, ya, rasanya kan seperti itu. Rasa-rasa seperti itu aja yang aku coba jadiin lagu. Perjalanan biduk asmara Piu akhirnya bermuara di pelabuhan terakhir. Pertemuan dengan seorang wanita bernama Anastasia Florina alias Flo
telah mengubah jalan asmara Piu ke medan landai nan indah. Sebuah pertemuan yang tak sengaja, namun membawa sang gitaris pada kesejatian cinta. Flo yang bermukim di Singapura tak pernah tahu jika Piu adalah musisi terkenal. Inilah cerita indah tak terlupakan yang akhirnya membawa mereka ke altar pernikahan. Saya pertama kali ketemu dengan istri saya waktu itu tahun 2003 akhir ya. Dikenalin oleh teman saya di Sony Music, dia mau ngajakin lunch gitu sama saya. Datang dong di lunch ini. Kebetulan aja aku lagi mau jodohin teman saya gitu. Oh ya udah, aku nimbrung aja gitu. Nah, datang, terus ternyata dia emang mau jodohin si Flo ini dengan orang lain gitu. Terus si orang lain ternyata dia harus buru-buru gitu pulang, si cowok ini dia harus pergi ke Jogja atau kemana waktu itu. Jadi akhirnya saya ngobrol sama dia, nyambung kita tukar-tukaran telepon, kita SMS-an. Nah, dia karena dia tinggalnya nggak di Jakarta, di Singapura waktu itu, kita SMS-an. Ya dia dari belum mengerti siapa saya itu segala macam, tapi kita udah cocok gitu, Dan dia tidak pernah tahu bahwa saya ini adalah seorang musisi ataupun band padi, dia juga nggak tahu karena dia udah lama tinggal di luar gitu. Sampai suatu ketika kita jalan-jalan di supermarket, terus banyak yang minta tanda tangan sama saya. Dia kaget tuh, kamu tuh siapa sih gitu, dia nggak tahu. Dan saya juga nggak tahu kalau dia tuh dulu juga penyanyi gitu loh, saya juga sama sekali nggak ngerti gitu. Terus akhirnya sampai satu ketika saya melihat bahwa memang ini mungkin sebuah jodoh atau mungkin sebuah takdir yang membuat kita terikat gitu ya. Karena apa? Karena semuanya serba nyambung gitu. Kita menikah di Bali waktu itu karena saya juga tidak mau rame-rame gitu. Jadi kita cuma keluarga dan teman-teman dekat. Jadi nggak ada yang tahu semua kapan saya kayak mau married apa segala macam. Kan dulu masih belum pakai software, dia masih terus pakai kacamata gitu kan, bawa tas, jadi kayak pakai jaket. Ini saya lihat kalau nggak pantas loh jadi.